Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan zikir nafas, nafi dan isbat. Ketika nafas ini telah menjadi halus, maka insya Allah nafas ini akan masuk ke dalam diri dengan indera rasa. Nafas itu telah menjadi jiwa, kemudian diliputi oleh cahaya penuntun, itulah rasa. Itulah yang dimaksud dengan cahaya ataukah pecahan daripada Nur Muhammad yang ada pada kolbi kita. Rasa ketika dia telah menyelimuti jiwa, menjadi tenanglah hati kita. Kemudian ketika ada daya ataukah energi yang menarik, seakan-akan menarik kita ke ubun-ubun kepala, itu adalah perjalanan jiwa ini insya Allah akan menuju kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan melalui tenggorokan yang ada pada leher insya Allah. Ketika sampai pada tenggorokan, maka di situ adalah nyawa kita. Di situ kita masih bisa bernafas, tetapi nafasnya sudah sangat halus, hampir tidak terasa. Jadi hakikat diri sebenar diri ini letaknya pada ubun-ubun kepala kita. Kemudian dia akan melintasi lagi sampai pada kening. Di situ semua akan hancur, akan binasa. Nafas tiada, cahaya tuntunan tiada, jiwa pun akan hancur berkeping-keping. Yang ada adalah diri sebenar diri. Itulah nur, itulah cahaya di atas cahaya, itulah hakikat diri sebenarnya. Sehingga ketika kita sampai pada ubun-ubun kepala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu, bermakrifat terhadapnya, maka di situ kita akan mengalami mati benaran. Tetapi jika Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan kita untuk tenggelam ke zat Allah, maka kita akan hanya mengalami fana dan kembali kepada diri ini, yaitu indra jahir ini. Mulailah belajar melihat sesuatu itu, di balik sesuatu itu ada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menyatu dengan amalan zikir yang telah amalkan. Insya Allah zikir, nafas, nafi dan isbat lakukan setiap hari, dalam tidur, dalam tafakur, tanpa melalui hitungan, amalkanlah. Karena zikir nafas itulah zikir untuk perjalanan jiwa ini, zikir untuk menghidupkan jiwa ini. Nafas itu sebenarnya adalah halus daripada diri zahir ini, tubuh kasar ini. Nafas itu yang biasa dikatakan jiwa, ketika dia telah tenggelam daripada diri, itulah rasa ataukah cahaya tuntunan Nur Muhammad. Ketika jiwa dan cahaya tuntunan itu menyatu, kemudian menuju ke Nur Muhammad, yaitu diri sebenar diri. Namun ketika kita mengamalkan sholat, mengamalkan zikir atau tafakur, insya Allah ketika kita mau menguap, kita usahakan mulut ini kita tahan. Kita tidak boleh membuka mulut ini, sehingga syahwat bumi insya Allah kita akan terhalang. Kalau kita menguap dengan membuka mulut ini besar-besar, maka di situ jeda untuk syahwat atau nafsu bumi ini akan menggodai kita, sehingga kita tidak khusyuk mengamalkan zikir atau sholat tersebut. Kemudian setelah itu kita ingin mengamalkan sholawat Ibrahim, alhamdulillah diamalkan, karena amalan sholawat Ibrahim ini pun sangat penting untuk kita amalkan. Insya Allah semua hijab yang tertutup insya Allah akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala urusan kita, baik secara zahir maupun batin, akan dibukakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW, datuk kita, telah berjanji dalam sabdanya, jika insya Allah suatu ketika nanti dia akan memuliakan kita, insya Allah. Hakikat surat ini adalah zikir, mengamalkan sholat dari takbir sampai salam. Yang sholat itu bukan lagi diri zahir ini, tetapi diri batin. Ketika kita melakukan takbiratul ihram, maka kolbi ini dengan sendirinya akan hidup, aktif, berzikir, menyebut nama Allah tanpa disengaja. Dengan sendirinya dia berzikir, kemudian kita akan dituntun oleh rasa ini, mulai dari ruku, iktidal sampai sujud, duduk di antara dua sujud sampai salam. Itulah yang dimaksud dengan zikir di dalam sholat. Kita tidak bisa melakukannya dalam unsur kesengajaan, tidak. Kita amalkan dulu amalan yang
telah diberikan, insya Allah suatu ketika ada waktunya dia akan hidup sendiri. Ketika kita melaksanakan puasa dengan menahan haus dan lapar, namun ada juga puasa dan makna hakikat yang harus kita jaga. Itulah inti daripada puasa yang kita jalankan secara zahir ini. Jangan kita berpuasa hanya sekedar kita menahan haus dan lapar. Jangan cuma sebatas itu. Tetapi sesungguhnya inti daripada puasa ini adalah kita menjaga pikiran kita. Kita menjaga sawasangka kita, yaitu kita harus selalu bersawasangka yang baik-baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah semua indera jahir ini dapat kita kendalikan dengan tuntunan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kedua mata ini, kedua telinga ini, hidung, mulut, kaki, tangan, dubur, dan kemaluan. Insya Allah dapat kita jaga di dalam bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat ini. Dan insya Allah bukan cuma kita jaga di saat bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini, tetapi insya Allah setiap langkah selagi nafas ini masih keluar dan masuk, tidak berhenti untuk menjaga puasa ini sepanjang hidup kita, selama kita masih bernapas, selama kita masih beraktivitas di atas punggung bumi ini, insya Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, selalu memberikan cahaya tuntunannya kepada diri ini, selalu menghidupkan rasa ini agar insya Allah tersambung terhadapnya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Itulah yang kita cari, itulah yang kita selami, agar insya Allah kita mendapatkan cahaya tuntunannya Nur Muhammad, agar dapat membimbing perjalanan jiwa kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui diri ini sebenar diri, jika diri ini tidak mempunyai arti apapun di hadapannya, tidak memiliki kemampuan apapun, ilmu, bahkan kelebihan apapun, semuanya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalankannya saja, kita hanya mengikuti tuntunan tersebut. Insya Allah sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, untuk membasmi yang batil dan menegakkan yang hak. Itulah tujuan kita diutus di muka bumi ini, agar kita dapat mengenal diri kita dan insya Allah dapat mengetahui hakikat diri kita, agar tenggelam ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga di dalam bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat dan berkah ini, marilah kita betul-betul menghayati, merenungi diri. Jangan saja di saat kita berpuasa, kita harus menyadari, meskipun di luar bulan puasa kita merenungi diri, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan nikmat dan kelebihan untuk kita semua, memberikan tuntunan kepada diri jahir ini, masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Bersyukurlah kita masih diberi kesempatan untuk berdiri melaksanakan sholat dari takbir sampai salam. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama saling bersilaturahmi. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca kitab suci Al-Quran. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir, menyebut dan mengagungkan namanya di bulan yang mulia ini. Masya Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa, itu adalah tuntunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka perlulah kita syukuri, perlulah kita syukuri. Kita juga masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang membincangkan tentang nama Allah, bersama orang-orang yang selalu mengagungkan dan memujikan namanya, yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Karena pergaulan itu pun sangat penting dalam kehidupan ini. Sehingga begitu benarlah apa yang pernah dikatakan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Jika engkau berteman, bersahabat dengan seorang pencuri, maka engkau akan menjadi seorang pencuri. Tetapi jika engkau berteman dan bersahabat dengan orang soleh, orang yang suka beribadah, maka engkau akan menjadi ahli ibadah. Semua perkataan itu ketika kita kaji, semua nasihat dari petua-petua kita, dari orang-orang tua kita, benar-benar sangat terbukti jika kita mendalam, jika kita menekuni perjalanan jiwa ini. Masya Allah, Masya Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu padi kepada kita, yaitu membuat diri ini semakin merunduk, membuat diri ini seakan-akan tidak berisi di hadapan orang lain, tetapi ketika disentuh
ditanya, maka akan keluar sebagaimana air yang mengalir. Itulah ilmu padi. Yang semakin berisi, dia akan semakin menyembunyikan rahasianya, menjadi khalifah untuk menjaga amanah dan rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuntunlah kami selalu ke jalan sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Angkatlah dan muliakanlah serta panjangkanlah umur kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepada Engkau lah tempat kami untuk menyembah, bersyukur, mengagungkan dan memuliakan-Mu. Tuntunlah kami ya Rabb, tuntunlah kami. Jangan Engkau cabut rasa cinta dan rasa ini di dalam hati kami ya Allah. Jangan Engkau mencabutnya ya Rabb, tetapi berilah dia, terangilah dia dengan sinar dan cahaya-Mu agar semakin bersinar ya Rabb, sehingga kami semakin dekat kepadamu, sehingga kami semakin berjalan lurus kepadamu sesuai dengan tuntunan dan kehendak-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rasa cinta ini sangat mahal untuk kami dapatkan ya Allah. Rasa cinta ini, cinta untuk mendekatkan diri kepadamu, rasa untuk memuji dan mengagungkanmu, sungguh sangat susah dan kami dapatkan ya Allah, kecuali Engkau yang menghendaki dan memberikannya dan menanamkan, menghidupkan di dalam qalbi hamba-Mu yang Engkau pilih, yang Engkau cintai ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb. Tuntunlah kami ke jalan-Mu ya Rabb, limpahkanlah rahmat serta hidayah-Mu dengan nur-Mu, cahaya Lailatul Qadar di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahuinya ya Rabb. Ampunilah hamba jika terlalu banyak hamba meminta dan memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah hamba, izinkanlah hamba berjalan sesuai dengan tuntunan dan kehendak-Mu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.